Saya baru selesai komunikasi dengan mereka. Aduh, ya bagus ya. Ya luar biasa. Jadi tadi ketika komunikasi hampir sejam lebih, jadi saya tutup dulu tadi. Betul. Pasca saya tadi ditanya-tanya oleh Bapak Henry Perleso, setelah itu dapat telepon berkali-kali dari mereka, maka Mm-mm. saya komunikasi, memberi penguatan supaya mereka ada kepercayaan kepada penasihat hukum. Rupanya mereka kendalanya adalah pertama masalah motif ekonomi. Ya. Jadi eh, ayah almarhum kebetulan sudah tidak bekerja mungkin karena pengaruh pandemi COVID-19. Mereka hanya mengandalkan pendapatan istrinya yang berusia Simanjuntak, jadi guru di SD, dan mereka masih tinggal di lingkungan SD itu mengontrak Iya. rumah. Sehingga tentulah hal seperti itu sangat membebani hati dan pikiran mereka. Belum lagi dia masih mempunyai tanggungan, ada yang masih kuliah sarjana atau baru akan lulus sarjana, sehingga tentu biayanya besar. Apakah nanti apabila meng-hire pengacara, dari mana biayanya, itulah yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran mereka selama 2 hari ini. Makanya belum ditandatangan kuasa yang saya kirimkan. Mm-mm. Dan lagi-lagi seperti biasa saya katakan, jangankan Ito sebagai buruh junta dan lain sebagai Huta Barat. Mm-mm. Orang asing aja, orang Sunda, orang Jawa, orang Indonesia Timur, saya layani gratis. Amin. Amin. Terima kasih puji Tuhan, Pak. Ya. Deposito saya pernah saya cairkan 500.000 untuk membiayai perkara, 23 perkara, perkara gereja dan pendeta di Riau, saya bilang. Amin. Jadi apalagi seperti ini kasus kemanusiaan, tentulah saya tidak akan berani meminta uangmu, saya bilang gitu. Mm-mm. Demikian juga tim yang saya bentuk, pengacara-pengacara hebat dari kemarin dan beberapa jenderal. Saya katakan kepada mereka, jangan pernah berharap uang dari sini. Kalau meminta uang, mintalah dari saya. Amin. Jangan dari mereka. Karena mereka ini sesungguhnya membutuhkan bantuan. Bila perlu nanti saya minta kepada Bapak Herli Perleso untuk menggalang dana, saya bilang begitu. Boleh Pak, nanti minta nomor rekeningnya nanti. Boleh. Jadi Iya. oleh karena itu, banyak pertimbangannya, namanya orang tua, bagaimana dengan nasib anak saya, bagaimana dengan ini itu. Saya katakan, ini bukan urusan anak bapak. Jadi anak bapak dia biarlah fokus bekerja, fokus sekolah. Ini adalah urusan orang tua, ayah dan ibunya yang belum terima anaknya dihabisi secara sangat Iya. jahat, saya bilang. Iya. Kalau di masyarakat misalnya terjadi dugaan tindak pidana, tentu tidak dibenarkan main hakim sendiri. Tentu si tersangka atau terduga pelaku harus diringkus dan disidik, disidik, kemudian dibawa ke kejaksaan, kemudian dibawa ke pengadilan untuk diadili apakah benar atau tidak tuduhannya. Bukan langsung dieksekusi mati, saya bilang begitu. Kemudian ini sangat janggal. Mana mungkin anak muda yang sangat ganteng dan tampan, yang Mm-mm. sudah punya pacar yang sangat cantik, baru Simanjuntak lagi, Amin. tergoda dengan nenek-nenek. Tidak mungkin itu. Kemudian secara logika tidak mungkin anak muda yang masih jomblo tergoda dengan nenek-nenek. Kemudian ini sudah merencanakan akan menikah berapa bulan lagi. Tentulah hati dan pikiran dia kepada calon istrinya, dambaan hatinya. Tentulah dia mempersiapkan segala sesuatu. Belum lagi pada hari itu, hari-hari terakhirnya dia komunikasi sangat intens dengan ayah ibunya, dengan adik-adiknya. Dengan dia berkomunikasi dengan ayah ibunya, tentulah pikiran jahat tidak ada dalam pikiran dia. Amin. Belum lagi anak ini adalah orang yang sangat baik sejak kecil, sejak lahir. Amin. Dia selalu meminta doa dan restu kepada bapak ibunya. Orang yang hormat kepada ayah ibunya tidak mungkin melakukan perbuatan sehina itu. Kemudian mereka pada hari itu, hari terakhirnya itu tanggal 8 Juli 2022. Mereka itu bersama-sama ke Magelang. Bersama komandannya, Jenderal Bintang 2, istrinya dan anak-anaknya. Mengantar anaknya yang bontot untuk sekolah Taruna Negara. Sekolah TN Ya. di Magelang.
bentukan daripada idenya Pak LB Murdani dulu kalau nggak salah itu. Betul. Setelah unggulan. Kemudian pulang dari sana mereka bersama-sama. Tetapi yang anehnya kenapa itu si bapak ke PCR, si ibu ke rumah, ini tidak masuk akal. Kalau memang ada kecurigaan karena COVID, harusnya lah semua satu mobil itu PCR supaya bersih. Tapi kalau si bapak saja yang PCR, si ibu sama ajudan ke rumah, tak masuk akal. Almarhum ini kan ajudan dari bapak. Maka seharusnya kalau bapak PCR, maka ajudan harus melekat kepada bapak. Kemudian almarhum ini diisukan supir, ternyata dia bukan supir. Dan dia umurnya bukan 21 seperti yang diumumkan oleh berkas-berkas kepolisian Mabes Polri. Ternyata umurnya benar sudah 28. Makanya tadi saya katakan janggal. Ini umurnya mana yang benar, 21 atau 28? Karena banyak surat-surat dikeluarkan kepolisian Mabes itu 21. Padahal yang benar sudah 28. Itu sebabnya ketika dibilang umurnya 21, saya bingung. Kok ada adiknya polisi? Berarti apa ini kembar kan begitu? Ternyata benar umurnya sudah 28. Kemudian ketika terjadi kematian, tidak ada datang ambulans. Seharusnya lah mengangkat mayat itu ambulans. Kenapa tidak ada ambulans? Itu juga janggal. Kenapa ada penggantian CCTV pada saat segera setelah kejadian? Dan mengapa diumumkan CCTV tersambar petir? Kemudian kenapa tuan rumah tidak pernah menampakkan diri ke media sejak peristiwa? Demikian juga nyonya rumah, demikian juga anak-anak dan atau asisten rumahnya. Kenapa harus pinjam tangannya Karopenmas Mabes Polri? Kan begitu. Yeah. Kenapa sudah dijanjikan penguburan pakai upacara kepolisian, tapi akhirnya dikubur seolah-olah dia bukan anggota polisi, seolah-olah dia masyarakat biasa. Kemudian kenapa setelah dikubur, setiap malam di-drop ke sana puluhan polisi sampai ratusan. Seolah-olah rumah itu sampai malam ini, saya lihat tadi videonya, seolah-olah dikepung polisi. Apa maksudnya? Kenapa handphonenya diretas? Handphone keluarga. Kenapa disadap? Kenapa ke sana berlomba-lomba Jenderal Show Force? Apa maksud dan tujuan? Sedangkan pangkat yang meninggal ini adalah pangkat brigadir, bukan seorang yang pejabat yang hebat, kan begitu. Jadi ini semua memerlukan pertanyaan. Oleh karena itu sudah tepatlah usulan saya supaya segera dilakukan pelaporan kepada Baris Krim Polri. Presiden membentuk tim pencari fakta yang independen. Kemudian mayatnya segera digali, dilakukan visum et repertum. Kemudian selain itu dilakukan otopsi untuk mencari tahu sebab-sebab kematian. Apakah organ-organnya sekarang masih ada di dalam apa tidak? Jangan-jangan organ-organnya sudah di tempat lain. Kita kan nggak tahu. Yeah. Karena itu kan sudah dijahit. Nah kemudian kalau ini diotopsi, kenapa selama ini hasil otopsi tidak diberikan? Kenapa harus disembunyikan hasil otopsinya? Kenapa hanya mayat yang diserah terimakan? Kan begitu. Ini banyak mengandung pertanyaan. Jadi supaya pertanyaan itu jelas, karena ini sudah kasus publik, dengan ini dipublish oleh Karopenmas Mabes Polri, maka publik masyarakat Indonesia berhak tahu apa yang akan terjadi. Saya sendiri begitu mengetahui kasus ini, tanpa saya mengenal korban ini awalnya, hati saya dan pikiran saya langsung tergerak. Saya bikin di Facebook, entah Roh Kudus apa tidak yang membimbing, saya tidak tahu. Begitu saya tulis, langsung ada yang menanggapi. Amin. Itu keponakanmu, itu geremu yang meninggal katanya. Maka saya sampaikan, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, sampaikan nomor telepon saya kepada keluarga korban, saya akan lindungi. Nah, itu Amin. Inisiatif saya. Ternyata benar, akhirnya kemarin kami bisa berbicara panjang lebar dengan kedua orang tuanya. Kemudian saya bentuk tim pengacara yang handal dan hebat-hebat, dan melibatkan beberapa jenderal di belakang layar, beberapa dokter, termasuk pengacara senior Johnson Panjaitan saya libatkan. Tahu-tahu tadi pagi ada kunjungan Kapolda. Dengan adanya kunjungan Kapolda ini, entah apa yang dijanjikan kepada keluarga, tiba-tiba sempat informasi berubah. Maka saya katakan tadi, ini menyangkut harga diri.